Permisi Bu, Bapak, maaf numpang tanya, rumahnya Bu Pani sebelah mana ya? Rumah Bu Pani di dekat Balai Gosip Pak, gak jauh dari sini, cuma kehalang 3 rumah aja. Oh, baik Pak, terima kasih ya. Astaga, Bu Pani beli motor baru lagi. Ini motor PCX, Pak. Motor mahal lagi. Dia nggak ada habisnya belanja barang mewah terus. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Ibu kenapa sih mukanya kok kayak kesel gitu? Gimana nggak kesel, Pak? Ibu baru aja lihat Bu Pani pamer tas baru di status WA-nya. Sombong banget. Mentang-mentang baru beli langsung dipamerin ke semua orang. Ya ampun Bu, sudahlah, itu cuma tas. Buat apa mikirin barang orang? Kita syukuri aja apa yang kita punya. Syukuri apa, Pak? Tiap hari Bu Pani pamer barang baru. Hari ini tas, besok entah apa lagi. Kamu tahu nggak? Tas itu branded, Pak. Harganya pasti mahal banget. Dia pamer ke semua orang, kayak sengaja bikin kita iri. Bu, kalau memang rezekinya Bu Pani begitu, biar aja, kita jangan iri. Ya nanti malah kena batunya sendiri. Kena batunya gimana, Pak? Yang ada aku yang tiap hari disiksa. Rasanya kayak disundut api tiap kali lihat barang baru di rumah Bu Pani. Lihat deh, Bapak tahu sendiri kan? Kemarin Bu Pani baru aja ganti meja makan dari kayu jati. Belum lagi lemari dapurnya yang baru diantar minggu lalu. Tiap hari aku kepanasan sendiri di sini. Ibu jangan dipikirin terlalu berat. Hidup ini bukan buat saling membandingkan. Gak ada untungnya iri sama orang lain itu. Gak bisa, ini bukan cuma iri, Pak. Ini lebih dari itu. Rasanya gak adil. Kita ini udah lama gak beli barang baru. Sementara dia pamer terus. Beli inilah, beli itulah. Kapan hidup kita kayak dia, Pak? Bu, kita nggak perlu ikutin gaya orang lain. Kita cukup dengan gaya apa yang kita punya aja, Bu. Kamu enak, Pak, bisa ngomong gitu. Tapi aku yang tiap hari ngerasain panas lihat dia punya barang baru, rasanya kayak terbakar di dalam, Pak. Bu, hati-hati sama perasaan begitu. Jangan sampai cemburu itu makan hati kamu sendiri. Kamu gak ngerti, Pak. Aku udah gak tahan. Nah, ini dia tas baru yang saya beli online. Cakep kan? Ini seri terbaru loh. Wah, Bu Pani bagus banget. Modelnya keren, elegan banget. Berapa harganya kalau boleh tahu? Pasti mahal ya, tapi cocok kalau buat Bu Pani. Bu Pani, kamu emang selalu cocok sih sama barang-barang bagus dan mewah seperti ini. Ya, sekitar 5 jutaan sih. Tapi kan sesuai sama kualitasnya. Kalau dipakai langsung kelihatan beda. Lagian saya juga nggak sembarangan milih tas. 5 juta? Wah, buat aku sih itu udah harga selangit, Bu. Tapi memang kualitasnya sepadan sama harganya. Lihat aja, detailnya rapih banget. Bu Pani mah tahu aja barang-barang bagus. Kalau Bu Tessa lihat ini, pasti dia tambah iri. Ah, biarin aja, Bu. Lagian saya beli ini pakai uang saya sendiri kan. Apa salahnya pamer sedikit kalau emang barangnya bagus? Orang-orang emang suka sirik gak jelas. Iya, bener juga. Bu Tessa tuh dari dulu selalu ngomongin barang-barang baru yang kamu beli loh, Bu. Apa aja yang kamu beli pasti dikomentarin. Seolah-olah kita nggak boleh punya barang baru. Padahal gak salah juga kalau kita mau beli barang baru. Orang uang kita sendiri ini, yang penting gak nyusahin orang lain. Iya, Bu. Lagian saya punya rezeki lebih. Masa nggak boleh beli yang saya suka? Saya kerja keras juga buat ini semua. Kalau ada yang cemburu, itu mah urusan mereka. Lagi pula saya nggak minta mereka buat suka sama barang-barang yang saya beli. Oh, bener banget Bu Pani. Daripada sibuk mikirin apa yang orang lain punya, mendingan kita nikmati rezeki kita sendiri. Betul, Bu. Yang penting kita senang. Ngapain peduli sama omongan orang? Nah, itu baru namanya hidup enak. Beli apa aja yang kita suka, pakai dengan bangga. Orang lain biarin aja mereka sirik. Hehehe, saya setuju, Bu. Permisi Bu, Bapak, maaf numpang tanya, rumahnya Bu Pani sebelah mana ya? Rumah Bu Pani di dekat Balai Gosip Pak, gak jauh dari sini, cuma kehalang 3 rumah aja. Oh, baik Pak, terima kasih ya. Astaga, Bu Pani beli motor baru lagi. Ini motor PCX, Pak. Motor mahal lagi. Dia nggak ada habisnya belanja barang mewah terus. Lagi-lagi soal Bu Pani, tiap hari ngomongin dia terus, gak capek apa? Capek? Kamu
Kamu pikir gampang? Tiap hari lihat dia pamer barang-barang mewah. Setiap kali aku keluar rumah, ada aja yang baru di rumahnya. Itu tadi, motornya aja kayaknya keluaran terbaru. Terus aku harus diem aja gitu. Sudahlah Bu, jangan terlalu dipikirin. Kita nggak perlu ikut-ikutan mereka. Fokus aja sama apa yang kita punya. Rezeki orang kan beda-beda. Kamu nggak ngerti, Pak. Setiap kali aku lihat dia belanja barang baru, hati ini kayak kebakar, Pak. Panas banget rasanya. Lihat tadi, motornya merah mengkilap, kayak motor orang kaya. Aku di sini punya motor Beat aja harus dipanasin tiap pagi. Rasanya pengen ganti motor juga. Iya Bu, tapi kita kan masih bisa jalanin hidup tanpa barang mewah itu. Lagi pula motor kita masih bisa dipakai kok. Yang penting kan fungsinya, bukan mereknya. Kamu bisa bilang gitu karena kamu gak ngerasain. Aku tiap hari harus lihat dia pamer. Rasanya panas banget, Pak. Bukan cuma hati, tapi badan aku juga mulai panas. Tiap lihat barang-barang baru dia, tiap hari makin menjadi-jadi. Bu, jangan biarin perasaan iri itu menguasai kamu. Gak baik. Kalau terus-terusan begini, nanti kamu sendiri yang sakit. Sakit? Yang sakit itu aku. Tiap kali lihat Bu Pani, dia beli apa lagi kali ini? Motor PCX merah. Aduh, panas banget ini hati. Bapak pergi dulu ya, jangan dipikirin terus Bu. Fokus sama diri sendiri aja. Saya dengar kabar Bu Fani mau beli mobil lagi ya. Bener gak itu? Iya Bu, doain aja ya. Rencananya bulan depan saya mau beli mobil Pajero. Katanya sih bagus buat keluarga. Ruangnya luas dan nyaman. Pas banget buat liburan bareng anak-anak. Wah mantap Bu Fani. Pajero itu kan mobil mewah, besar pula. Cocok banget buat keluarga Bu Fani. Iya, saya udah lama ngincer mobil itu. Harganya memang lumayan, tapi sepadan sama kualitasnya. Daripada beli yang kecil-kecil terus gak nyaman, mending langsung ambil yang terbaik kan? Apa? Mobil Pajero? Benar Bu, saya setuju. Pajero itu pilihan yang tepat. Apalagi kalau keluarga besar sering jalan-jalan, pasti enak pakai mobil yang luas. Iya, apalagi bulan depan tuh kami rencana mau jalan-jalan keluar kota. Kalau pakai mobil baru pasti lebih nyaman. Mobil Pajero? Astaga, motor PCX aja belum selesai aku pikirin. Sekarang dia mau beli Pajero. Panas banget ini badan aku. Bu Pani gak ada habisnya pamer barang mewah. Kenapa panas banget ya? Gak cuma hatiku, badanku juga panas, Pak. Rasanya kayak disundut api dari dalam. Ibu udah mandi belum? Jangan-jangan kamu gerah karena belum mandi. Cuaca kan biasa aja, gak ada yang aneh. Enak aja. Aku udah mandi loh dari tadi sore, tapi panasnya gak hilang-hilang. Malah makin jadi. Tiap kali aku inget Bu Pani beli barang baru. Coba kamu minum air dingin, siapa tahu enakan. Tapi serius Bu, aneh banget. Di luar kan gak ada panas-panasnya. Kipas juga kenceng banget gini. Kamu kok bisa kepanasan gini sih? Udah Pak, aku udah minum air dingin. Gak ada pengaruhnya. Ini bukan panas biasa. Aku yakin. Tiap kali aku lihat barang-barang baru di rumah Bu Pani, badan ini makin panas. Gak tahan. Rasanya kayak kebakar. Ibu serius? Panas gara-gara lihat barang-barang di rumah Bu Pani? Jangan-jangan ini pesan kamu aja Bu. Bisa jadi kamu cemburu terus tuh sampai tubuh kamu ikut bereaksi. Enggak Pak, ini bukan cuma perasaan, ini nyata. Tadi pagi waktu lihat motor PCX baru, rasanya panas banget, lebih dari biasanya. Aku udah gak kuat. Belum lagi, aku denger kalau bulan depan dia bakal beli Pajero. Kalau gitu jangan dipikirin terus Bu. Jangan biarin rasa iri ibu menguasai pikiran ibu. Nanti yang ada malah bikin kamu tambah sakit. Lagian kenapa sih harus iri Bu? Kita juga kan punya mobil. Kamu gak ngerti Pak, ini bukan sekedar iri. Setiap kali Bu Pani pamer barang baru, hati ini bergejolak dan panasnya makin gak terkendali. Kayak ada api yang nyala dalam tubuhku. Jangan-jangan kamu sakit karena terlalu iri Bu. Gak mungkin lah orang panas cuma gara-gara barang orang lain. Ini udah gak wajar. Ya udah, terserah kalau Bapak gak percaya mah. Malam-malam gini enaknya makan sate pakai lontong sih. Iya kan Bu Wati? Iya, kebayang satenya yang gurih sama lontongnya. Aduh, enak banget kayaknya. Wah, kebetulan banget nih Bu Fitri. Saya lagi kepengen sate, malah Ibu bawa sate. Iya, kebetulan tadi di rumah saya masak sate. Jadi saya pikir bawa ke sini aja biar kita makan bareng. Nih, dicobain aja dulu ibu-ibu. Makasih ya Bu Fitri, beneran pas banget. Ibu-ibu, saya punya gosip baru loh. Tahu nggak, Bu Fani bulan depan mau beli mobil Pajero. Iya, saya tahu lah. Memangnya kenapa? Kalian tahu nggak lucunya apa? Jadi, tadi siang saya lagi ngobrol sama Bu Fani soal mobil itu. Tiba-tiba Bu Tessa lewat. Terus kenapa Bu Tessa? Pas
Pas Bu Fani bilang mau beli mobil Pajero, muka Bu Tessa itu loh langsung berubah merah kayak orang kepanasan. Hahaha. Wow, beneran. Gak heran sih, Bu Tessa kan emang orangnya gampang panas kalau tetangganya punya barang baru. Makanya, padahal dia baru aja beli Avanza, tapi tetap aja muka dia tuh langsung berubah kayak dengar hal yang paling mengganggu seumur hidup. Itu Bu Tessa selalu aja cemburu kalau ada yang lebih dari dia. Apalagi Pajero, mobil gede itu kan. Ya ampun, saya jadi geli sendiri liatnya. Nggak habis pikir, tiap ada orang yang pamer dikit, dia pasti kepanasan. Jadi penasaran, besok Bu Tessa bakal ngomong apa ya kalau ketemu Bu Fani? Hahaha, pasti ada deh sindiran halusnya. Kalian tahu sendiri kan, selalu ada drama. Sore Bu Tessa, Bu Desi. Sini mampir sebentar. Bu Tessa, Bu Desi, coba lihat deh gimana mobil baru saya. Pajero loh, seri terbaru. Cakep banget kan? Iya, bagus kok Bu Fani. Mobilnya mewah banget. Tapi ya nggak usah pamer juga lah, biasa aja kali. Ini bukan pamer kok Bu Tessa. Saya kan cuma mau tunjukin aja ke kalian. Mobil ini nyaman banget, apalagi buat jalan-jalan jauh sama keluarga. Au, sakit tahu. Ayo pergi, gak usah diperpanjang. Muka kamu udah merah tuh. Bu Fani, kita harus pergi dulu ya. Kita lagi buru-buru Bu, mau jemput anak di sekolah. Permisi ya Bu. Kayak bau kebakar. Astaga Bu, kamu kenapa ini? Kok badanmu keluar asap? Aku nggak tahu Pak, panas banget rasanya. Seperti aku terbakar dari dalam. Ini nggak bisa dibiarkan Bu. Bapak panggil dokter ya. Kamu duduk dulu di sini, jangan berdiri terus. Iya Pak, cepet panggil dokter. Aku nggak kuat lagi, panasnya makin parah. Halo Bu Dokter, tolong datang ke rumah saya sekarang. Istri saya sedang keluar asap dari badannya. Mohon maaf Pak, saran dari saya lebih baik istri Bapak dibawa ke rumah sakit Pak. Soalnya ini kasus langka Pak. Oke Dok, kalau gitu tolong kirimkan ambulans ya ke Jalan Sipira, Blok B3 No 13. Pak, kalau begini terus aku takut Pak. Tenang Bu, ambulans sedang dalam perjalanan. Kamu tahan dulu ya. Jadi gimana Dok? Apa yang sebenarnya terjadi dengan istri saya? Kenapa badannya bisa merah kayak gitu? Pak, ini kasus yang sangat langka. Jujur, saya belum pernah menemui pasien dengan gejala seperti ini. Secara medis, suhu tubuh istri Bapak normal, tapi ada sesuatu yang aneh di kulitnya yang terus memerah. Dan tadi Bapak bilang ada asap yang keluar dari tubuhnya. Iya Dok, waktu di rumah tubuh istri saya benar-benar berasap dan dia mengeluh kepanasan terus. Padahal pada saat itu suhu di ruangan biasa saja. Kami sudah melakukan berbagai tes Pak, tapi semua hasilnya menunjukkan kondisi fisik yang normal. Tidak ada infeksi atau tanda-tanda keracunan. Satu-satunya yang berbeda adalah kulitnya yang memerah dan suhu tubuhnya yang terus dia rasakan sebagai panas ekstrim. Jadi ini nggak ada penjelasan medis Dok? Apa mungkin ini ada hubungannya dengan pikiran atau perasaan istri saya? Sulit untuk bilang pasti Pak, tapi kadang kondisi emosional yang ekstrim bisa mempengaruhi tubuh kita. Stres, kecemasan, atau bahkan rasa iri yang berlebihan bisa memicu gejala fisik yang aneh. Iri? Maksudnya dengan perasaan iri bisa membuat istri saya menjadi seperti ini? Ini hanya dugaan saya Pak, tapi kalau memang istri Bapak mengalami tekanan emosional yang kuat, seperti kecemburuan atau iri hati yang berlebihan, tubuhnya mungkin merespon dengan cara yang tidak biasa. Kami akan terus memantau kondisinya, tapi saya sarankan untuk menjaga ketenangan Bu Tessa dulu dan menjauhkannya dari sumber stres. Bu Fani, nanti sore kita ikut yuk ke rumah Bu Tessa. Kita jenguk dia bareng-bareng. Lah, Bu Tessa kenapa? Kok dijenguk segala? Saya nggak dengar kabar apa-apa soal dia sakit. Katanya sakit Bu, tapi nggak biasa. Bukan sakit yang bisa dijelasin secara medis gitu loh. Aneh deh, tiba-tiba aja badannya merah dan berasap. Terus dia bilang panas banget. Hah? Berasap? Apa maksudnya? Itu pasti gosip aja. Masa iya ada orang yang badannya berasap? Saya juga awalnya nggak percaya, tapi kata Bu Wati si Ratu Gosip, Bu Tessa dibawa ke rumah sakit beberapa hari yang lalu karena badannya memerah dan berasap. Mungkin karena dia terlalu stres atau gimana kali ya. Jadi badannya bereaksi aneh.
stres? Apa mungkin karena dia terlalu memperhatikan apa yang saya beli ya? Tiap kali saya beli barang baru, dia pasti langsung ngomongin saya. Masa iya iri bisa bikin orang sakit kayak gitu? Siapa yang tahu, Bu? Kadang perasaan kita bisa mempengaruhi badan kita juga. Mungkin aja itu efek dari dia yang nggak bisa terima. Orang lain punya apa, dia selalu panas hati. Kok bisa sampai separah itu? Saya nggak pernah niat pamer loh. Kalau saya beli sesuatu, ya memang karena butuh dan suka aja. Iya, Bu, saya tahu. Tapi kan nggak semua orang bisa mikir kayak gitu. Mungkin aja Bu Tessa merasa tertinggal atau gimana. Sekarang jadi begini deh. Kasian juga sih kalau gitu. Tapi saya masih heran, masa iya cuman gara-gara iri hati bisa sampai sakit kayak gitu? Dunia ini semakin aneh aja. Ya apapun itu, saya pikir kita tetap perlu nengokin dia. Siapa tahu ada yang bisa kita bantu. Atau mungkin dia cuma butuh bicara. Bener juga Bu, nanti sore kita kesana sama-sama ya. Sekalian lihat kondisinya. Kalau bener dia sakit gara-gara iri, siapa tahu dengan lihat saya bisa sembuh. Kenapa tubuhku jadi begini? Apa yang sebenarnya terjadi sama aku? Ini semua gak masuk akal. Apa benar ini semua karena aku? Karena perasaan iri yang aku simpan selama ini. Setiap kali lihat Bu Pani punya barang baru, aku gak pernah bisa tenang. Panas hati ini langsung naik. Dan sekarang tubuhku juga ikut kepanasan kayak gini. Aku gak nyangka rasa iri ini bisa berubah begini. Kalau aku tahu bakal separah ini, aku gak akan pernah membiarkan diri ini terjebak dalam perasaan seperti itu. Tapi semua sudah terlambat. Apa aku harus hidup dengan rasa ini selamanya? Apa aku bisa sembuh? Semua ini salahku. Aku yang membiarkan rasa iri ini tumbuh. Aku yang selalu merasa kurang. Padahal aku punya segalanya. Aku gak pernah bersyukur. Apa ini balasan dari semua perasaan buruk yang aku pelihara? Apa aku harus hidup begini terus? Aku gak kuat. Wah, aku penasaran banget lihat kondisi Bu Tessa sekarang. Bu Desi, gimana menurut kamu? Bagus kan tas baru aku? Iya, bagus banget Bu Fani. Kamu selalu aja bisa punya barang-barang mewah kayak gini. Pasti Bu Tessa bakal makin iri deh kalau lihat tas kamu. Sore Bu Tessa, kami datang buat nengok. Boleh masuk gak? Tas? Itu tas baru lagi. Iya Bu Tessa, ini tas baru aku. Gimana? Keren kan? Kebetulan aku baru beli tadi pagi. Harusnya kamu lihat toko tasnya. Bagus-bagus semua. Bu Tessa, kamu baik-baik aja? Kamu kelihatan makin pucat. Kenapa panas banget? Aku gak kuat. Bu Tessa, kamu kenapa? Ini kenapa badannya jadi berasap kayak gitu? Bu Fani, ini gak beres. Kita harus panggil bantuan. Panas. Ya ampun, Bu Tessa bener-bener hilang, berubah jadi abu. Kayaknya ini semua karena dia selalu iri, Bu. Kita harus pergi dari sini.